Hai Besti, bagaimana kabarnya hari ini? Saya akan memberikan kasana baru mengenai salah satu teori anti-mainstream dalam paradigma ilmu hubungan internasional yang merupakan konsekuensi sosial dan kultural dari keberadaan modernisme yang dalam perspektif postmodernisme itu ditilik sebagai runtuhnya keberadaan otoritas tunggal dan keberadaan nilai-nilai yang sebenarnya terfragmentasi. Kebebasan itu kemudian menjadi tidak berarah, sehingga pendekatan postmodernisme kita gunakan untuk melakukan dekonstruksi terhadap berbagai fenomena-fenomena yang terjadi di dunia ini. Jadi tentunya hal ini menjadikan modernisme itu sendiri sebagai hasil konstruksi sosial, bukan kebenaran yang mutlak, yang harus kita selalu dan senantiasa analisis dan kita gugat. Ketika kita melakukan pemahaman atau mengkaji postmodernisme secara terminologis, tentunya kita sementara melakukan anatomi terhadap konsep waktu. Post artinya sesudah dan modern yang artinya kini. Sehingga konklusi yang bisa kita dedahkan atau kita berikan, diksinya itu kita dapat melihat dan kita olah maknanya bahwa postmodernisme itu sebenarnya bercakap tentang gugatan terhadap apa yang selama ini kita anggap sebagai kini. Sangat nikmat, teman-teman. Jadi postmodernisme itu merupakan narasi yang melampaui kekinian, bukan hanya selebrasi tentang masa depan, tentang future visions, tapi menggugat kepalsuan-kepalsuan kontemporer yang selalu dipuja sebagai sebuah kebenaran. Ini tentunya disebabkan karena kita sebagai manusia berkelindan dalam situasi di mana keberadaan versi mereka yang berada dalam matriks relasi kekuasaan itu dijual dalam etalase-etalase ideologis. Nah, dikala kita menyebut diksi terminologi postmodernisme, maka sebenarnya ada gugatan yang sifatnya sangat premis. Maka kita diajak tidak hanya untuk melihat dan memandang keberadaan sejarah itu sendiri, namun melakukan kecurigaan. Sebab seringkali bukti sejarah itu bukanlah jejak yang sifatnya objektif. Namun tafsir yang kita berikan, tafsir yang kita dedahkan oleh mereka yang melakukan pemberhalaan terhadap kebenaran dari para pemenang. Nah, postmodernisme itu tentunya bukanlah bab berikut dari catatan sejarah peradaban, namun penghapusan bagi ilusi-ilusi semu bahwa peradaban itu dia bergerak maju secara linear. Makanya saya bilang dalam sejarah global tidak pernah ada fenomena yang statis, tidak kaku. Secara etimologis memang dia sifatnya sangat subversif, teman-teman. Karena ada variabel-variabel pembatalan bagi keangkuhan zaman yang mana merasa berada di puncak. Dikala hal-hal seperti ini dia terjadi, maka dalam logika postmodernisme, waktu itu bukan merupakan garis lurus, tapi spiral dekonstruktif. Nah, ini yang seringkali disalahpahami oleh mereka dalam teori-teori mainstream. Jadi jika kita menjajaki genealogi atau kemulaan teori postmodernisme, itu bisa kita tarik dari Perang Dunia Kedua misalnya, di mana kapitalisme tidak hanya hadir mendistribusikan barang, tapi juga mendistribusikan makna. Inilah pandangan definitif yang diutarakan oleh Jean Baudrillard, seorang filsuf yang berasal dari Prancis yang begitu keras menentang ilusi-ilusi realitas yang dia namakan hyperreality. Artinya keadaan di mana tiruan itu lebih menggiurkan ketimbang realitas atau kenyataan. Pasca
banyak sekali terjadi tragedi kemanusiaan global. Terminologi seperti welfare state itu diciptakan negara-negara barat bukan hanya untuk mensejahterakan, tapi untuk merawat ilusi, mengawetkan kepalsuan. Nah, karena manusia sekarang itu cenderung mudah sekali dikontrol oleh narasi-narasi yang sifatnya hegemonik. Sehingga itulah kenapa saya melihat keberadaan postmodernisme, dia hadir sebagai sebuah intervensi intelektual bagi kemapanan pikiran para kaum-kaum modernis, kaum-kaum yang percaya atas otoritas dan kebenaran universal yang tunggal dan absolut. Variabelnya itu tidak baru, namun menggugat fondasi dari banyak teori yang bisa dibilang dikekalkan, diawetkan bahasa saya tadi. Nah, dalam pandangan simplisitasnya, postmodernisme itu tidak hanya sebagai kritik bagi modernitas, namun resistensi terhadap keyakinan bahwa semua hal yang sifatnya sentralistik itu baik. Tidak seperti itu, teman-teman. Semua hal tidak selamanya searah, tidak selamanya satu tafsir, tidak selamanya statis dan tidak kaku. Nah, sebagai pengagum postmodernisme, tentunya saya menolak kehadiran determinisme. Paradigma di mana hanya boleh ada satu kebenaran tunggal. Dalam filsafat ada yang saya tulis, hanya boleh ada satu ada, itu bahasa kekuasaan. Satu kebenaran universal yang diterima oleh semua. Dalam arena teoretikalnya ini dikenal dengan logosentrisme. Kita sudah tentunya pelajari ini, di mana keyakinan bahwa semua hal yang sifatnya sahih itu harus sujud pada bahasa, teks, dan logika barat. Namun yang tidak kita pahami adalah di tengah pluralitas dunia, multikulturalisme dunia, kepercayaan pada satu kebenaran tunggal itu merupakan bentuk kegiatan kekerasan yang sifatnya epistemik. Ini yang sangat bahaya, infiltrasi pikiran yang bisa menjerat kita semua dalam sifat yang begitu subtil, sehingga terjadi normalisasi terhadap kemaksiatan. Nah, pikiran Baudrillard tadi menyerukan bahwa sekarang banyak sekali realitas-realitas yang di-cloning, dan hasil rekayasa bahkan hasil rekayasa itu disimulasikan sehingga kita tidak mampu untuk membedakan mana lagi yang palsu, mana lagi yang asli, dan lain sebagainya. Sehingga substansi kita seringkali kesampingkan. Sehingga yang didedahkan hanyalah kerak dari tampilan-tampilan yang lain. Manusia pun menjadi objek dari hal yang dikontrol oleh algoritma. Disinilah letak ironi modernisme yang menyodorkan fakta bahwa diskursus itu tidak terjadi untuk melakukan perombakan total bagi sebuah fondasi epistemik yang disembah terlalu lama. Nah, ini yang bahaya. Tapi penyembahan itu ternyata terselubung oleh berbagai bentuk kenajisan. Kalau dalam bahasa teologi kekuasaannya seperti begitu. Jadi kalau saya mengibaratkan palu godam, teman-teman, yang dipakai untuk menghancurkan berhala intelektual dengan mencekoki dunia sebagai satu kebenaran universal yang tunggal dan absolut, maka postmodernisme itu adalah peralatan atau fasilitas yang sangat tepat untuk mengoyak keberadaan logosentrisme dan determinisme tadi, yang selama ini bisa dibilang dijadikan sebagai epicentrum dari rasionalitas barat. Karena tidak seorang pun dapat menyangkal kebenaran bahwa rasionalitas hanyalah kesepakatan yang diakui oleh kekuasaan. Itu sangat luar biasa, teman-teman. Itu fakta yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Nah, pertanyaan ontologis mengenai kebenaran, salah satunya tentang siapa yang diuntungkan ketika sesuatu itu diklaim sebagai bentuk kebenaran, menjadi begitu krusial untuk kita telisik. Hal itu penting untuk kita teropong lebih jauh karena misteri-misteri itu yang akan membawa kita pada mores dan fitnah. Nah, pemahaman kita itu harus mampu diradikalisasi bahwa pengetahuan bukanlah sesuatu yang sifatnya pure atau netral. Tidak seperti itu, teman-teman.
Dia dibentuk, bereproduksi, bahkan didistribusikan oleh mereka yang berada dalam yang tadi saya sebut matriks relasi kuasa dan pengetahuan. Sehingga ada relasi yang terjalin antara keduanya. Kebenaran itu tidak ditemukan, tapi disepakati. Dan ini fakta peradaban yang tidak pernah lekang oleh waktu. Arena kognisi manusia tentunya itu merupakan medan tempur intelektual, di mana banyak sekali ide-ide yang bertarung dan kekuasaan akan menentukan siapa yang menang dan menduduki tahta suci, kalau dalam bahasanya Foucault tentang power knowledge. Artinya tidak selalu yang benar itu memenangkan satu pertarungan, sehingga yang selalu saya sampaikan bahwa kebenaran itu adalah persoalan strategi dan taktik saja, bukan sekedar substansi. Substansi itu penting untuk menyokong keberadaan kebenaran, tapi berbicara mengenai strategi untuk mempertahankan kebenaran itu yang paling penting. Dalam ranah inilah yang tadi Foucault sebut sebagai field of power knowledge. Nah, saya sebagai salah satu murid dari Arthur Jefferson Maya, yang merupakan provokator agung sebenarnya dalam mempelajari banyak pikiran-pikiran pakar kekuasaan lainnya, saya percaya bahwa pengetahuan itu merupakan satu instrumen politik dan kebenaran merupakan implikasi dari adanya pertengkaran yang diskursif tadi. Yang mana pertengkaran ini kerap kali diklaim oleh kekuasaan. Tidak ada satupun pengetahuan di dunia yang dipakai saat ini itu sifatnya netral sehingga bebas dalam relasi kekuasaan. Jadi kekuasaan tidak hanya berjalan secara vertikal, tapi juga secara horizontal. Dia merembes ke dalam institusi, masuk ke dalam bahasa, menjelma sebagai norma, disiplin pikir, dan lain sebagainya. Ini yang kadang-kadang sebagai akademisi kita terlewat dalam menganalisis pikiran ini. Saya mau sampaikan lagi pikiran Pierre Bourdieu yang kemudian melakukan analisis tajam dengan mengenalkan konsep habitus dan doxa. Ini krusial dalam postmodernisme juga. Habitus itu merupakan sebuah siklus kognisi bahasa saya, yang sudah terasah akibat adanya jejak sejarah sosial manusia. Sementara doxa itu adalah satu keyakinan yang tidak berani untuk digugat akibat ada normalisasi sosial. Di dalam dunia yang kini banyak sekali dikendalikan oleh doxa, manusia tidak lagi berpikir, tapi dibuat berpikir. Kita tidak lagi menjadi subjek pengetahuan yang otonom, namun objek dari sistem simbolik yang punya kontrol nalar kita sendiri. Bayangkan pikiran kita diinfiltrasi oleh struktur kekuasaan yang mana menjadikan dunia itu tidak lagi berkelindan dalam kebenaran, namun terjebak dalam siklus repetitif normalisasi yang disangka sebagai kebenaran. Bayangkan seberapa kebohongan yang sudah dicekoki kepada kita. Nah, tadi Bourdieu dengan habitus dan doxanya sebagai dua senjata utama itu mendedahkan secara komprehensif mengenai hal ini. Jangan lupa, dan ini yang menjadi salah satu titik sentral dari kritik saya adalah dominasi itu tidak selamanya berwujud represif. Namun justru akan lebih efektif jika ia tidak disadari sebagai dominasi. Artinya tanpa sepengetahuan kita, dia itu masuk mengontrol dan mendisiplinkan perilaku kita. Jadi kuasa tidak diterima manusia sebagai diktum yang alamiah, maka kekuasaan yang paling hebat adalah yang bersifat simbolik. Masuknya itu ke symbolic power. Jadi dia hadir untuk mengontrol makna. Artinya di tengah kemerdekaan dalam tanda kutip yang dibanggakan oleh banyak sekali negara-negara, ada yang tidak sadar bahwa mereka sementara dipenjarakan oleh kekuasaan yang sifatnya lebih masif, lebih besar dan lebih global. Sementara itu Jean Baudrillard itu dia mencoba untuk
menjelaskan secara komprehensif pikirannya dengan menyampaikan bahwa sekarang, saat ini, dalam dunia kontemporer yang begitu digital, banyak sekali realitas-realitas yang sudah digantikan manusia dengan simulasi. Artinya dalam dunia yang sifatnya hyperreal, kesulitan manusia dalam melakukan diferensiasi terhadap kenyataan dan kepalsuan itu semakin terasa. Ya, semuanya telah bertransformasi sebagai sebuah pertunjukan di ruang digital yang tidak real ditampilkan sebagai yang real. Akhirnya standar kita sebagai manusia terdegradasi, diturunkan sebagai sebatas komoditas yang sifatnya simbolik tadi. Ada pertukaran subjek, jadi tidak ada yang original di dunia ini. Sehingga pembentukan identitas itu tidak melalui refleksi diri, tapi tentang opini publik. Ini juga salah satu indikator yang dibahas dalam postmodernisme. Tidak hanya dengan kontemplasi, tapi hanya ingin memuaskan nafsu orang lain. Karena itu ada semacam bisa dibilang sebagai unsur kegelisahan yang dibalur dalam postmodernisme. Karena dia tidak hanya hadir untuk memberikan jawaban yang absolut, yang satu dan yang tunggal, namun mereinvensi banyak pertanyaan. Pertanyaan yang sudah ada diubah, di-upgrade, dan ditelisik. Salah satu hal yang terlihat adalah dengan menolak oposisi biner atau binaritas. Hitam, putih, benar, salah, timur, barat. Selalu ada kecurigaan bagi wacana-wacana besar yang mengklaim universalitas. Sebab ada kesadaran bahwa di balik sebuah label tentang semua kebenaran yang kita terima di dunia ini, ada kepentingan-kepentingan yang sifatnya sangat partikular. Inilah kenapa banyak sekali orang yang menyampaikan pikiran mereka ke saya bahwa postmodernisme itu terlalu elitis atau terlalu subjektif. Namun bagi saya itu tidak lebih dari sebuah gonggongan, entitas yang sebenarnya terganggu akibat gugatan terhadap monopoli makna yang sebenarnya mereka terdoktrin sendiri. Dan pikiran itu pun kemudian dilegalkan atau dibenarkan oleh Baudrillard yang menjelaskan bahwa subjek dalam hyperrealitas dunia yang sudah terdegradasi, kita tidak lagi menjadi satu aku. Nah, ini kita balik lagi kepada filsafat ada. Namun kita berada dalam kolase dari banyaknya identitas yang dibentuk oleh media, yang dipasarkan, dan juga menjadi wacana yang dominan. Sehingga tadi kita terdisiplinkan, terkontrol, dan lain sebagainya. Kerap kali kita hanya mampu untuk mengolah impresi, sehingga tidak lagi berdiri sebagai entitas yang otentik. Padahal ini adalah bentuk pemberontakan yang paling baik, paling ontologis. Postmodernisme itu dia selalu menekankan bahwa kebengungan adalah hal yang paling otentik, yang paling original dalam diri manusia. Sebab ketika semua orang, setiap manusia melakukan self-diagnose, mendiagnosa dirinya sendiri dengan kebenaran yang mereka pegang, maka satu-satunya kenyataan adalah kebenaran itu harus terus diperdebatkan. Nah, dunia yang menurut pandangan saya semakin dipersempit oleh pasar, oleh algoritma, oleh propaganda, oleh negara, oleh publik, dan lain sebagainya. Sehingga keberadaan postmodernisme sebagai satu mazhab ini menyadarkan, mewartakan, dan menyerukan kita untuk berpikir kembali secara kritis. Dia tidak mendedahkan jalan keluar, namun menawarkan keberanian untuk kita bertanya dan menggugat. Sebuah labirin yang sengaja dikonstruksikan oleh kekuasaan agar kita tidak bergerak, namun kita terjebak, kita terbelenggu oleh kebenaran absolut. Jadi postmodernisme itu dia tidak menjanjikan surga yang baru, dalam terminologi saya itu Eden, utopia, namun dia membongkar berbagai klaim tentang utopia itu. Ya, karena
bentuk kecurigaan sejati terhadap totalitas dan absolutisme adalah postmodernisme. Itu definisi yang saya rangkum. Nah, pluralisme itu selalu dijunjung tinggi secara kontekstual. Nah, binaritas dibongkar dan terdikotomi, dekonstruksikan. Ini merupakan bentuk kerja etis yang radikal, bukan untuk relativisme, namun bagi keadilan epistemik. Sebab jika kita berada dalam satu situasi di mana hanya ada satu suara yang dianggap sah, maka suara lain akan menjadi gema yang disangkal. Tentunya kita tidak menginginkan hal itu. Dalam dunia yang sangat menyerukan egalitarisasi dan lain sebagainya, kita harus punya keberanian untuk ragu dan untuk menggugat. Karena inilah jejak pertama dari kita untuk bernalar secara kritis. Kepastian itu hanya milik intelektual yang mereka berkontemplasi, mencari jawaban tanpa henti, menelisik berbagai misteri-misteri kehidupan yang tidak pernah habis. Yang dogmatis itu tidak berkognisi, teman-teman. Jadi video ini juga semacam undangan bagi kita semua untuk berpikir secara kritis, menggugat bahasa, sejarah, institusi, kultur, dan bahkan pribadi. Inilah gugatan atau ajuan terhadap ketidakpercayaan yang nampak. Karena seringkali hari itu dirancang untuk membius dan menipu kita manusia. Bahkan dalam politik sekalipun, ini adalah politik estetika. Dan dalam politik estetika itu adalah salah satu unsur politik tertinggi. Banyak figur yang tidak memiliki visi, tapi hanya melakukan pencitraan. Nah, kebijakan-kebijakan tidak perlu rasional, yang penting viral, mendobrak elektoral. Nah, inilah masa di mana substansi itu diduakan oleh simbol. Dan kritik postmodernisme terhadap kekuasaan tidak hanya pada isi, namun tentang bagaimana cara kekuasaan itu dipertontonkan. Nah, logika yang tentatif, yang profesional, dan juga kontingen itu merupakan bagian yang tidak bisa kita lepas pisahkan dari keberadaan teori postmodernisme. Jadi tidak ada yang final, namun kebebasan tertinggi dari manusia. Tapi perlu diingat juga, saya rasa penting untuk saya dedahkan, saya sampaikan bahwa kebebasan yang dimaksud itu juga bukan nihilisme, tapi kritik bagi moralitas yang memonopoli. Sehingga saya tidak berjuang untuk relativisme yang sifatnya liar, tapi tentang skeptisisme dalam melakukan metodologi. Nah, ajakan untuk melacak jejak awal dari sebuah kebenaran tentang bagaimana siapa yang membuat, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan dari kebenaran itu sangat penting untuk ditelisik. Jadi antitesis bahwa saya sebagai postmodernis membawa dogma baru itu tidaklah benar. Sebab kita sebenarnya menolak dogma, bahkan anti dogma itu sendiri sebagai paradigma yang baru. Bisa paham ya teman-teman, logika berpikir filsafati seperti itu. Kebenaran itu tidak pernah muncul dalam sebuah kepolosan, teman-teman. Namun dia terbungkus, diselimuti secara rapi, dibungkam atau dibentuk oleh variabel lain yang sifatnya lebih masif, yakni kekuasaan. Nah, kebenaran inilah yang sifatnya sangat mengikat subjek. Dia terkepung dalam dominasi hasrat. Itu berarti setiap klaim yang hadir tentang identitas, klaim tentang cinta, tentang kebenaran, tentang value, tentang moral, merupakan wacana yang merupakan hasil produksi pemegang kontrol. Jadi video ini saya dedahkan bukan tentang pengalaman yang sifatnya afektif, namun arena pertempuran epistemologis. Sekian paparan dari saya mengenai teori postmodernisme. Semoga teman-teman dapat tercerahkan dalam menganalisis, menggugat bahasa institusi pribadi dan publik menggunakan postmodernisme. Terima kasih.